Halo sahabat Golfoto, selamat datang di obrolan sepak bola di sini. Perkenalkan, nama saya Freddy dan saya ditemani oleh Nama saya Iqbal. ya. Kami berdua di sini akan membahas tentang liga-liga Inggris, dan di sini kita sudah membawa salah satu fans Liverpool ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas Liga Inggris yang dan mereview musim kemarin ya. Dan seperti yang kalian lihat waktu kemarin Manchester City telah menjuarai Premier League, dan pada awalnya Arsenal yang awalnya sudah lama memegang juara satu dan harus tersalib oleh Manchester City. Oke, untuk hari ini apa yang akan kita bahas, Mas Iwan? Monggo. Sebelum lebih lanjut mau nanya dulu Mas. Apa? Monggo. Ini sing di acara Mas Rigai wonginya dia. Wah, ya mana? Mahal teko. Sing gawe acara kok gak enak gitu. Aneh juga loh. Ini Ya, acara kita ambil alih dulu ya Mas, ya apa ya? Oke. Mas Riga, acara mak jelas ya Mas Riga. Oke, kita lanjut aja ya. Mumpung hostnya nggak ada, pemegang acara nggak ada, kita yang ambil. Oke, aku mau nanya pendapat gimana Mas tentang Liga Inggris di musim kemarin. Musim kemarin seru juga sih. Bahwa persaingannya dari papan atas nyari Big Four. Ya walaupun nggak masuk Big Four. Ya memang sangat menyakitkan lah sebagai fans. Nggak di papan atas juga sih. Di zona degradasi sangat seru banget kemarin. Leeds, Leicester, si Soton. Kalau Soton udah otomatis di match day keberapa itu kan sudah degradasi. Degradasi. Karena melihat dari poinnya sudah masih nggak bisa melewati lah. Ada poinnya terakhir ada 24 ya. Ada King Everton. Ya, Everton. Pakai King Mas, soalnya dia kan satu-satunya tim King Everton yang belum pernah degradasi. Iya, makanya kalau dari musim kemarin juga nggak pernah degradasi juga itu. Padahal aku pengennya kemarin yang degradasi si Everton Mas. Ya, biar dia ngerasain juga. Tim selalu selamat itu loh. Sama Forest juga kan kemarin ngunci zona amannya kan kalau nggak salah lawan Chelsea ya kayak. Chelsea ya. Chelsea. Awoniyi itu ya. Yang Awoniyi ya, itu. Betul, ya. Alumni Liverpool itu Mas. Jangan salah. Akademi Liverpool itu. Terus kita selanjutnya ada kalau permainan kemarin sih si Arsenal itu ya aku sebenarnya nggak seneng Arsenal sih, aku kan senengin Liverpool, cuma yo aku bosen sing juara City terus. Iya. Aku pengen wingi sing juara ki Arsenal Mas. Bener. Nah, Arsenal itu blundere dari putaran kedua. Match day kedua atau tiga itu. Main itu dari line up-nya itu nggak pernah ganti. Ya cuma itu aja ya, Mas. Iya, bener. Selalu. Apalagi kan mohon maaf, Arsenal kan skuadnya kan banyak pemain muda yang belum banyak pengalaman. Beda dengan City kan rata-rata kan skuadnya superior semua kan, meskipun pemain muda kan juga pemain muda ya udah malang melintang lah, banyak mentornya dari pemainnya tim sendiri itu. Iya. Nah benernya Arsenal itu kemarin itu nggak rata skuadnya Mas. Jadi di akhir-akhir jelang 10 atau 15 match terakhir itu ya pemainnya banyak cedera, si penggantinya yang main itu nggak jenis ora sesuai karo pemain inti nih Mas. Jadi kekuatannya beda adoh Mas. Iya benar. Iku sih. Karena Arsenal waktu itu kan kalau nggak salah di bulan bulan Mei kalau nggak salah, Mei apa April mulai goyahnya itu. Terus kita ada Manchester United ya. Kalau bisa dibilang ya Manchester United untuk musim kemarin mungkin sebenarnya masih bagus kalau menurut saya. Mungkin masih ada perkembangan mulai dikit. Cuma karena mungkin masih ada beberapa di posisi mungkin ada penyerang sayap sama mungkin striker juga yang bikin sedikit oleng juga dan membuat ya mungkin naik turun dan juga
ya masih butuh perkembangan lah di era kepemimpinan Erik ten Hag gitu loh. Dan juga mungkin ada Newcastle United. Mungkin kalau menurut Mas Iman gimana Mas kalau Newcastle? Kalau dari MU dulu ya? Ya. Kalau MU sih emang peringkatnya lebih atas dari tim-tim di bawah seperti Liverpool, Brighton, sama si Villa. Cuma buat segi permainan itu di akhir-akhir si MU mainnya beda sama pertengahan musim. Mainnya jujur meskipun MU rival, aku lihat permainan MU sing akhir-akhir musim itu hancur banget. Ya bener, sangat hancur. Dan kayak apalagi kan mulai hancur kehilangan Casemiro itu. Nah itu. Kalau nggak ada Casemiro merasa kayak, wah, aduh kita pasti nggak menang itu. Terus hilang lagi siapa si cilik Argentina siapa Mas? Backnya siapa? Lisandro. Martinez sih kan. Nah itu kan juga Luxo dari back tengah malah main karo Brighton kocak aja terus. Main karo Brighton ada Mas, 3 point nggak bal basket. Kalau dicekel ya makanya kayak keliru ndelok olahraga. Kira kita dua kali nggak pernah menang sama Brighton itu. Makanya wah. Kalau buat permainan, nah menurutku dari peringkat 3 sampai 7 itu yang paling bagus Brighton. Iya, Brighton memang harusnya paling ditakuti ini sebenarnya. Kalau buat Newcastle sendiri itu mainnya aku seneng itu high press model kayak gegen press kayak Liverpool awalnya. Cuma mainnya itu bablaske. Jadi aku lihat pertandingan sing lawan Arsenal itu bola lewat nggak masalah, yang penting orangnya nggak lewat. Pos itu kan poinnya sampai di atas 20 itu ya si Newcastle sama Arsenal itu. Tapi kira-kira apakah Newcastle akan bisa bertahan sampai ini? Kalau Newcastle kalau mainnya gini terus mungkin bisa Mas berproses. Cuma buat di UCL tahun depan, nah menurut aku loh itu paling 16 besar udah bagus Mas. Nah, soalnya kan yo bukan apa-apa sih, ya nggak keren juga. Cuma kan beda lah si Liga sama di Champion. Buktinya Juventus saja kan di Liga begitu superior 10 tahun terakhir di Liga Champion dia bisa apa ya kan. Juventus paling tinggi kan final UCL 2000 berapa itu yang sing Ronaldo salto itu Mas. Oh, 2017. Sing finale neng Kiev itu. 2017 ya. Padahal di Liga kan itu kan juara terus. Ya. Mentalnya yang jelas belum ada buat kompetisi Eropa. Itu paling nanti jadinya kayak Newcastle itu jadinya kayak City tahun berapa ya, 2012 2000 berapa sing zamane Robinho, Yaya Toure itu Mas. Ya paling awal-awal itulah nanti berproses. Oke, mungkin Newcastle mungkin masih ada ini ya. Oke, untuk Liverpool, untuk fans Liverpool gimana Mas? Kelihatannya awal-awal sedikit bagus. Kalau Liverpool itu emang mainnya sebenarnya bagus Mas, cuma karena sekuatnya itu kan badai cedera itu berapa 20 nggak sampai 20 17 atau 18 orang itu cedera, apalagi kan yang cedera kan satu posisi semua. Liverpool krisis gelandang. Nah, terus itu kebetulan ada opsinya si Arnold kan naik jadi central midfielder kan. Nah, Liverpool pakai 3 back. Itu lebih efektif sih daripada si TAA jadi bek kanan sih. Soalnya untuk defense itu TAA kurang bagus. Sprint yang jelas skala sprintnya sih kalau buat defense masalah kayak body atau apa gitu, teknik itu bagus juga sih, cuma kalau sprintnya aja nggak bisa. Karena aku melihat TAA ini sebenarnya memang bagus ya, cuma dia terlalu overrated gitu loh, terlalu underrated. Dan mungkin musim berikutnya mungkin TAA bisa lebih bagus lagi lah ya. Kalau menurutku sih musim besok pakai 3 back sih si Liverpool. Kalau enggak 3-4-3 ya mungkin ya. Si TAA jadi gelandang. Kalau enggak itu pakai model kayak kemarin itu tetap 4 back, cuma ntar kalau posisi build up dia masuk ke tengah, si Fabinho mundur ke belakang. Atau mungkin yang paling efektif 4-4-2 ya mungkin ya. 4-4-2. Enggak juga sih, soalnya Liverpool baru tambahan gelandang baru. Oh iya sih, si Alexis McAllister itu kan. Itu main yang MU Mas Rasido. Ya. Udah lah, enggak dibahas lagi lah. Padahal pengen banget McAllister.
Pasti aku pengen banget dulu. Di MU sih emang kayaknya susah sih. Soalnya kan ada si siapa Bruno sama Iya, Christian Eriksen karena juga kan. Nah, kalau mau dikompar sebenarnya dia pakai gelandang serang ya atau gelandang iya tengah gelandang gitu. serang. Cuma kan lebih dominan ke Bruno kan. Iya. Apalagi kan rencana tahun depan Bruno kapten kan. Si iya, kaptennya ada Ras gelem pindah loh. ora Kak. Kaptennya tetap MU Mas. Pokoknya Maguire terus. Oh, Maguire tapi tak jadi kapten iya, tapi. Mas. Anu si siapa namanya? Bek kiri ini siapa? Lupa aku. Luxo. Luxo. Sing main basket wingi. Sama satu nih Varane kalau nggak salah. Tiga pindah Mas itu Mas. Lah itu masih rancu soalnya. Ini tapi tetap nyari kiper lagi biar ada kompetitif juga gitu loh. Kayak kalau nggak salah MU itu transfernya target kiper 2 miliar ya Mas. Kalau nggak si Andre Onana mainan itu Mas. Nah, mungkin itu kan. Cuma pokoknya ragilem gitu ya Mas. Nah itu. Tapi tetap harus butuh kiper lagi soalnya wah savingnya udah mulai nggak ini sih, udah nggak konsisten ya. Oke kita lanjut ke tim selanjutnya. Tapi kalau nek aku sih MU itu piye Mas ya? Enggak ya, sebenarnya aku lebih seneng sih siapa sing pinjaman kemarin Weghorst sama Marcel Sabitzer itu ya. Sebenarnya bagus sih, lebih efektif itu malah si dia ini kan nggak dipermanenin kan, dibalikin ke klub kan. Nah, apalagi kan besok si Weghorst ke klub Liga Inggris. Besok bayangin aja pertandingan 1-0 Burnley sama MU sing ngegol ke Weghorst. Tapi jujur kalau Weghorst itu ya oke lah, maksudnya apa dia memang apa tuh semua posisi itu diisi sama dia. Cuma untuk kita tuh tetap butuh striker yang benar-benar harus cool gitu loh. Jadi ya mungkin ya bisa lah Weghorst masih stay di MU, cuma dia mungkin harus pindah posisi kemana gitu, kayak mungkin gelandang bertahan atau gimana. Mungkin backnya secara defense dia mungkin masih bisa oke gitu loh, tapi tidak untuk konsisten bagus gitu loh. Jadi makanya MU itu tetap butuh striker gitu, striker sama winger juga. Kalau suplai bola sih dari MU sebenarnya udah bagus Mas. Kalau yang dari kiri sama tengah loh, kecuali kanan. Soalnya si kanannya itu nggak bisa suplai bola. Menurutku si MU, si Wan Bissaka nggak bisa build up, kurang bisa build up si Wan Bissaka. Nek si siapa? Dalot. Anthony gue ya kesuaannya kelbal sih. Nah itu juga. Padahal kan Liga Inggris kan yang penting efektif aja kan. Sebenarnya itu bagus sih si Anthony itu, cuma yo terlalu dilebale kesuwen Mas, jadi jelek ketutup ruangnya. Apalagi yang Sancho juga kan udah mulai underperform juga ini. Larang ya Mas Mianto ini Mas. Oh iya. 70 berapa tuh? 100 ya? 100-an lebih. Golek bos sing pelit kayak bos Liverpool Mas. Tuku pemain murah-murah. Oke, kita selanjutnya bakal bahas tentang rumors transfer ya. Dan di sini kita udah membaca tentang beberapa pemain yang sudah masuk di tim-tim Liga Premier ini. Dan yang pertama kita akan membahas dari tim Arsenal dulu ya. Arsenal itu kayaknya kalau nggak salah pemainnya banyak yang out sih Mas. Paling masuk itu pemain muda. Tapi kayak ini rumor yang terbaru si siapa? Jerman kuwi siapa? Havertz. Nah, Havertz itu kita masuk situ Mas. Ya. Cuman menurutku ya si Havertz itu kesalahan masuk Arsenal. Soalnya si karakternya dia sendiri kan minim banget geraknya. Nah, minim banget geraknya. Terus si gelandang Arsenal itu kan biasanya kan ngadain terobos-terobosan kayak Martinelli kemarin kan. Terobos lari Martinelli terobos. Itu kayaknya kurang cocok sih. Ya mungkin nanti Arteta punya cara sendiri mau dijadiin tembok apa mau dijadiin false nine ya nggak tahu sih. Cuma kalau buat striker kayak target kan si Havertz nggak cocok menurutku sih di Arsenal. Karena Chelsea pun dia juga apa ya pasang di striker juga nggak bagus, pasang gelandang tengah pun juga nggak ini itu loh. Tuh nek si siapa Havertz itu seharusnya nek menurutku loh cocoknya sih main yang Barca sih. Soalnya Barca kan ya emang nggak ada striker juga selain Lewandowski. Lagi pula kan karakter mainnya kan cocok banget sama Havertz itu kan. Iya benar. Balik badan passing gitu kan. Terus untuk Chelsea ya, ini kita lihat ada 6 pemain pilar 6
pemain yang bisa dikatakan 6 pemain ini sangat-sangat penting ya untuk Chelsea ini, dan ternyata dijual semua ya. Yang pertama adalah N'Golo Kante ya, yang ditransfer ke Al Ittihad ya. Nah itu menurut Mas Ivan gimana Mas? Yo emang kalau Chelsea sih ya harus cuci gudang sih, soalnya ya. Emang musim ini sih terlalu banyak pemain sing posisinya sama gitu Mas. Ya. Yo si Kante, terus yo siapa Kovacic, tambahkan ada si yang lagi naik daun itu siapa, Conor Gallagher. Gitu. Nah itu masih ada. Siapa nih tau Chelsea? Mana berarti Mas? Ya, banyak banget. Tapi 6 pemain ada. Ya Karya masih di situ kan. Nah itu ya Karya, terus Koulibaly juga. Lo Koulibaly kayak juga pindah Liga Unta juga. Nah itu baru musim langsung pindah lagi gitu. Ya nyesel Mas. Wong pindah Napoli juara Liga neng Chelsea, itu apa-apa Mas. Kompetisi Eropa semakin banyak, tapi tak ada yang cocok diikuti oleh Chelsea Mas. Nah iya makanya. Sekarang ada varian baru UCL hijau itu. Ya. Chelsea nggak ikut kan. Loh, itu bagus loh Mas kalau ada liga seperti itu. Biar yang tim-tim liga-liga yang peringkat bawah itu bisa dapat juara juga gitu. Contohnya kayak West Ham itu. West Ham. Kalau buat Liverpool transfer ini barter, jualan pemain Mas. Si Alexis McAllister sama dijalani karo Mbah Milner Mas. Terus yo jane sayang sih aku Mas dari Milner sih Mas. Soal Milner itu kan emang fighting spiritnya bagus banget Mas. Terus apalagi stamina-nya kan kalau tes fisik itu kan stamina-nya paling bagus sendiri James Milner Mas. Tapi sebenarnya aku lebih suka sing pindah Henderson sih Mas, meskipun nggak bakal pindah sih wong kuwi sih. Karena kapten itu nggak bakal pindah itu. Soalnya ada wong nuku Mas, sing gelem-gelendang koyo ngono ya sapa. Tapi bagus sih si Alexis McAllister kemarin. Cuma sayangnya kemarin pas lawan Indonesia main Mas. Sebenarnya kan dapat pengalaman yang berharga banget kan lawan Indonesia Mas. Percuma juara Piala Dunia Mas nek lawan Indonesia. Bener. Iya kan. Superior sekali ya. Rugi banget Mas teko GBK linggah-linggah. Dengan linggah kene obrolan golput kan. Lah iya. Kita ambil alih acaranya ini kan Mas. Terus apalagi nih, ada siapa lagi main Chelsea lagi? Chelsea banyak. Chelsea Matteo Kovacic rumornya ke City, kayak si City Gundogan itu mau ke Barca kalau nggak salah. Nah, nanti ini si siapa traktor tua Sergio Busquets itu. Terus ada siapa lagi? Bernardo katanya rumornya. Bernardo akhir ini end kontrak Mas, nggak perpanjang lagi. Katanya mau cabut. Cuma nggak tahu juga sih mau kemana itu. Tapi feeling saya mungkin katanya juga ikut ke Barca. Cuma kayak nggak tahu sih. Karena rumornya paling banyak tuh di Barca juga. Cuma kita nanti lihat dulu lah. Paling besok Dewa United Mas. Wah, langsung dong. Maaf dong, Grade kayak sama Messi Indonesia. Egi ya. Terus untuk kalau MU sendiri gimana Mas transfernya Mas? Kalau MU, ini MU belum ada apa-apa ini. MU saya ngerti kok ya ngecolke legenda-legenda ya Mas, kayak Axel Tuanzebe, Phil John, iya kan? Ya sudah pastilah, Phil John nggak pernah main juga. Sayang banget loh Mas itu, padahal kan dulu mentornya si Rio Ferdinand sama ya, tapi ya Javidi kan. Semakin tahun kan ya permainan kalau nggak bagus. Aku paling inget pemain itu nilai tinggal sirah Mas, si Phil John Mas. Aku sih. Iya. Pas lawan apa itu aku lupa itu. Iya, kuwi. Itu sebelum ada Virgil van Dijk, bagus itu Mas. Itu tandemnya dulu itu. Waktu pas ada Chris Smalling apa itu. Iya, terus ada si Eric Bailly kayak wis resmi pindah apa? Gur dijilake ning Mas. Posisi neng Serie A kan si sapa Eric Bailly. Ya kan. Oh, Serie A. Heeh, ngendi ya Bailly. Wingi aku main PS nggoyen nek Bailly iki ngendi ya? Di Marcel ta? Enggak ya? Lecce gitu kan. Oh iya. Lecce ya. Kalau Eric Bailly kayaknya udah nggak ada perpanjangan di MU kayaknya loh ya. Terus ada mungkin kayak feelingku mungkin mereka mau bakalan jual Sancho juga sih kayaknya feeling. Kira-kira MU
beli pemain di posisi apa mas musim besok? Yang pertama pastinya striker. Ya, striker itu paling. Targetnya siapa mas? Target Dendi Sulistiawan. Wah, oh, jangan. Ya paling mungkin kalau Mbappe sih. Mbappe itu paling gincer lah. Tapi Mbappe ditagih loh mas. Iya sih, tetap mahal. Soalnya tapi ya rumornya paling kuat ya Mbappe sih. Tapi nggak tahu sih, mungkin kalau dibeli Qatar mungkin bisa beli Mbappe. Mbappe apa Harry Kane mas? Apa? Bilang Mbappe apa Harry Kane? Nah itu juga kalau efektifnya mungkin Mbappe sih sebenarnya. Karena Mbappe kan itu bisa dipasang di mana aja gitu loh. Di kanan bisa, kanan kiri, depan bisa gitu. Tapi untuk Harry Kane ya oke lah, asalkan harganya nggak kemahalan. Tapi nggak ada sejarah mas pemain yang harga murah mas. Ya itu sih gitu. Maksudnya harganya masih masuk akal untuk dibeli lah. Tapi nggak mungkin. Tapi Harry Kane superior banget sih mas di Tottenham Hotspur. Di timnas juga kan kemarin menang 7-0 itu kan ngegol gelor tau kita ya, si Harry Kane. Nah. Tapi nggak mungkin pindah juga dari Spurs sih. Terlalu setia gitu. Yo nek Spurs sih meh pindahi meh golek opo sih. Lah iya. Nek ra gelem pindahi meh golek opo. Tapi nek aku jadi Harry Kane ya, aku pilih pindah Mas. Soalnya akeh sing minat Mas. Iya. Kayak si MU Madrid itu kan emang minat banget sama si Munchen Harry juga. Kane. Nah, Munchen juga tapi mending neng MU kok Madrid sih daripada neng Munchen sih. Iya makanya aku masih bingung nih kalau bisa dua-duanya sih ngambil gitu. Karena bisa jadi pelapis apa Mbappe kan bisa dipasang. Tapi emang kalau si Mbappe sih karakter orang sing nggak mau jadi pelapis. Harry Kane pun sama kayak. Iya sih. Tapi apalagi kan Harry Kane kan kapten utama timnas kan. Nggak mungkin kan kapten utama timnas. Jadi pelapis kan mungkin nanti malah orang kecelok timnas Mas itu ganti siapa Newcastle sing lagi naik daun siapa Mas? Si Callum Wilson itu Mas. Nah, itu Callum Wilson. Tuh kayaknya Newcastle banyak jual beli pemain ya apa pemain lepas ya kayak Longstaff bersaudara itu terus siapa ya main Newcastle Longstaff ada ini Newcastle ngerti ku guru siapa ada Ishak ada Almiron nih Mas Almiron ya terus ada terus kita ya cah nomor karo striker siapa Mas Chris Wood apa siapa Wood itu Mas Wood ya Wood yang sama Ishak itu. Ishak. Tapi kalau Ishak masih perpanjang sih. Kalau Chris Wood itu ya lepas. Chris Wood ya lepas. Terus ada Matty Longstaff, terus ada sama Dan Burn ya. Oh ya Ishak terus. Kayaknya sebagian pemain muda juga sih yang banyak lepas sih. Yang banyak cuci gudang itu yang pemain lepas sih Liverpool, Chelsea. Sama. Liverpool kan si siapa? Oxlade-Chamberlain, James Milner, Naby Keita balik ke Bundesliga, terus Werder Bremen ya? Werder Bremen, terus Bobby Firmino, nah itu Bobby kayaknya sayang banget masih paling Madrid ya rumornya sih Madrid, tapi katanya mau dibeli Barca katanya. Nah, terus yo itulah kita berlanjut nanti untuk prediksi mungkin untuk prediksi di Liga Inggris besok kira-kira dari ranking 1 sampai ranking 6. Nah, kira-kira apa saja? Ya mungkin tahun besok sih ya aku fan Liverpool Mas ya, tetap ya. Liverpool tak kok dhewe Mas. Oke. Besok musim besok prediksi Liverpool. Mungkin nanti ya meskipun nggak mungkin ya, tapi ya lihat aja sih. Tetap pokoknya Liverpool. Terus City. Arsenal nanti kalau dapat gelandang baru, kan sama si siapa? Soalnya kan si Saka Saka itu kan keluar kan? Oh iya deh. Itu out kan? Itu sayang banget sih. Iya, orang salah satu tandemnya Arsenal itu. Ya Arsenal mungkin kalau dapat gelandang yang lebih bagus ya. Kompetitif. Terus mungkin besok dari Newcastle masih lah di peringkat 5 atau peringkat 4 lah si Newcastle. Mungkin nanti ada siapa si sama Chelsea mungkin besok naik Mas peringkat 5 atau 6. Sama mungkin nanti satu nih underdog. Enggak tahu juga sih mana sih. Feelingku sih yang itu si Aston Villa sama
Brighton. Nah. Tuh sing mungkin tahun depan bisa jadi underdog sih. Apalagi Iya, kan si Aston Villa kan Unai Emery itu kan. Iya benar. Tapi kalau untuk aku sendiri, ini mungkin banyak yang nggak mengira ya, mungkin ya nomor 1 bisa jadi itu Brighton. Ya ini cuma sebuah prediksi aja. Brighton mungkin bisa jadi masuk zona UCL. Yang pertama mungkin ada Brighton, yang kedua mungkin lah Liverpool mungkin 2 atau 3. Kalau terus nomor 3 aku masih tetap optimis MU itu masih bisa masuk lah. Terus 4 terus mungkin ada City lah, mungkin City ya mungkin untuk susah turun ya, karena terlalu ini ya, superior squadnya. Terus ada mungkin Chelsea bisa naik, dan juga sama mungkin feelingku bisa jadi Brentford itu juga salah satu tim underdog juga loh kalau feelingku. Tapi Brentford kalau nggak salah striker utamanya si kaptennya Ivan Toney itu kan kena larangan bermain berapa itu kan? Goro-goro taruhan bola timnya kalah kabeh kan. Dia nyekel timnya kalah kabeh kan. Iya bener. Tapi ya cuma feeling aja sih. Atau mungkin bisa jadi Fulham gitu ya, mungkin bagus. Mulai naik-naiknya gitu kan. Tahun besok Liga Inggris sih keren, ada tim baru Luton United. Luton gitu. Stadionnya ngeri itu Mas. Stadionnya itu di Buriomai Wong. Di dalam rumah Wong gitu. Nah, itu. Tapi ini itu emang fokus infrastrukturnya sih lah. Pokoknya dandan-dandani barang sih belum terlalu fokus beli pemain sih, aku dengar beritanya kemarin sih. Lihat aja besok bisa bertahan nggak, apalagi kan Liga Inggris kan liga yang paling kan. Tahun sebelumnya Liverpool saing ketat sama City sampai matchday terakhir perebutan juara. Tahun ini ambles. Leicester City tahun berapa itu 2012 atau 2016 juara Liga Inggris, tahun ini juga degradasi juga kan. Nah itu juga. Soalnya emang menurutku sih Liga Inggris liga paling kompetitif Eropa saat dunia pun bisa. Nah, menurutku sendiri sih selain Liga Indonesia, liga terkeras di dunia. Iyalah gitu. Oke. Ya mungkin itu aja sih Mas, sementara lihat update-nya berikutnya aja. Ya kita nanti lihat ya untuk update berikutnya. Mungkin ya kita nggak bisa prediksi sih, soalnya Liga Inggris kan memang setiap tahunnya mungkin akan berganti-ganti lah, yang top mungkin bisa degradasi, yang mungkin degradasi bisa jadi naik ke tengah gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk sahabat Gulfoto. Oke, terima kasih Mas Iwan udah menemani saya untuk pembicaraan sepak bola kali ini ya. Dan untuk teman-teman semuanya yang di rumah, semoga kalian dimanapun berada bisa sharing-sharing tentang sepak bola. Mungkin kalau ada share dan komen kepada kami mungkin tentang sepak bola apa yang mungkin kedepannya akan kami bicarakan, bisa komen di bawah ini ya. Oke. Atau yang mau pengen kesini bisa langsung kontak ke Instagramnya yang punya acara Gulfoto. Bisa hubungi nomornya di sini ya. Jangan DM saya soalnya jarang buka Instagram aku. Langsung kontak ini Instagramnya Gulfoto. Atau bisa hubungi nomornya di sini ya. Nanti ada di bawah dikasih tulisan sama editornya ya. Oke, segitu aja. Terima kasih untuk sahabat Gulfoto ya. Terima kasih dan sampai jumpa.